Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita kembali lagi belajar matematik dengan Miss Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, untuk materi hari ini kita akan mengerjakan soal-soal cerita tentang area and perimeter. Nah, kemarin kita sudah belajar area and perimeter of square and rectangle. Nah, number one, find the area and perimeter of the shaded part of the figure. All lines meet at right angles. Nah, kita lihat di sini ada sebuah persegi panjang di mana ada kotak kecil atau sebuah rectangle yang ada di sini. Maka kita akan hitung bagian yang berwarna hijaunya saja. Nah, yuk kita hitung bersama-sama teman-teman. Area of rectangle A, B, C, and D. Untuk sebuah rectangle, saat mencari luas, maka rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 11, lebarnya 7, maka 77 cm persegi. Kemudian, area of unshaded part. Kita lihat, area yang tidak diberi warna mempunyai panjang 7 dan lebarnya 2, sehingga P dikali L sama dengan 14 cm persegi. And area of shaded part, area yang diberi warna adalah tadi semuanya 77 cm persegi. Kita kurangin yang tidak berwarna. Maka 77 dikurangin 14 sama dengan 63 cm persegi. Nah, jadi luas dari gambar di sini keseluruhan yang berwarna hijau adalah 63 cm persegi, teman-teman. Dan kemudian kita lihat DC, DC mana? DC yaitu 11 cm ditambah BC adalah 7, maka kita jumlah 11 ditambah 7 sama dengan 18 cm. Kemudian kita kalikan 2 dikali 18 sama dengan 36 cm. Maka keliling keseluruhannya adalah 36 cm. Oke, teman-teman sudah paham ya untuk mencari area and perimeter. Rumusnya untuk mencari area dari rectangle adalah P dikali L. Dan untuk mencari keliling 2 dikali P ditambah L. Nah, and the next number 2, the diagram show the floor plan of a 5 meter by 4 meter rectangular bedroom. The shaded part are the floor area occupied by furniture. Find the area of the floor that is not occupied by furniture. Nah, kita lihat di sini. Maka the diagram show the floor. Di sini ada sebuah kamar tidur yang mempunyai luas 5 meter dikali 4 meter. Nah, dari kamar tersebut ada sebuah tempat tidur, meja, dan juga ada untuk tempat lemari. Maka kita akan mencari luas lantainya yang tidak atau lantai yang tidak diberi apa-apa, teman-teman. Sehingga dari jumlah keseluruhan kamar ini luasnya kita akan kurangin untuk bagian tempat tidur, bagian meja, dan bagian untuk lemari. Nah, kita hitung dulu area of rectangular floor. Kita hitung dulu dari jumlah keseluruhan areanya atau luasnya.
Luas kamar adalah 5 dikali 4, panjang 5 dan lebarnya 4 meter, maka 20 meter persegi. Karena P dikali L, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Floor area occupied by the bed. Kita lihat, untuk area dari sebuah kamar tidur adalah 2 panjangnya dan lebarnya 1, maka 2 dikali 1 adalah 2 meter persegi. Floor area occupied by the cabinet. Nah, di sini untuk ruang lemari 3 dikali 1 adalah 3 meter persegi. Dan untuk meja 1 meter, karena 1 dikali 1 sama dengan 1 meter persegi. Dan total floor area occupied by furniture, total area yang ada furniturnya adalah 2 dari kamar tidur ditambah 3 dari kabinet atau lemari tadi dan 1 untuk meja, sehingga 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6 meter persegi. Dan kita kurangin dulu. Dan total floor area occupied by furniture tadi kita jumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6 meter persegi. Dan area of floor not occupied by furniture dari semua keseluruhan yaitu 5 dikali 4 tadi, 20 meter, dan akan kita kurangin oleh furniturnya. 20 dikurangin 6 sama dengan 14 meter persegi. Sehingga lebar dari keseluruhan atau luas keseluruhan yang tidak ada furniturnya dan lantainya saja adalah 14 meter persegi. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah bisa ya menghitung denah tersebut? Nah, kita lanjutkan pada nomor 3. A rectangle pond measure 16 meter by 10 meter. It has a part 2 meter wide around it. Find the area of the pot. Nah, di situ ada yang mempunyai lebar yaitu 10 meter dan panjangnya 16 meter. Nah, maka kita hitung dari lebarnya dulu teman-teman. Of rectangle. Nah, dari panjangnya tadi adalah 16 meter, kemudian kita tambah pada sisi kanan kirinya 2 meter, maka 20 meter. 16 ditambah 2 ditambah 2. Kemudian kita tambah lagi yang panjang. 10 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 14 meter. Nah, kita kalikan setelah itu. Area of big rectangle 20 dikali 14 sama dengan 280 meter persegi. Dan of small rectangle 16 dikali 10 sama dengan 160 meter persegi. Nah, setelah diketahui dari keseluruhan besar dan kecilnya, maka kita kurangin teman-teman. Yang besar kita kurangin yang kecil, maka 280 dikurangin 160 sama dengan 120 meter persegi. Nah, teman-teman paham ya? Kita lanjutkan nomor 4. Raffi arrange 2 cm square tiles into 7 columns and 4 rows on a rectangular page of paper, leaving a 1 cm gap not covered by the tiles as shown. A. What is the area of the rectangle covered by tiles? B. What is the perimeter of the rectangle piece of paper? Nah, kita hitung bagian A, length of rectangle. Nah, dari panjangnya tadi, setiap square, kotak kecil mempunyai panjang 2 cm. Maka, jika yang atas ada 7 kotak-kotak kecil, maka kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4,
7. Nah, 7 dikali 2, maka 7 dikali 2 sama dengan 14 cm. Nah, sekarang breadth of rectangle. Kita hitung lagi untuk ke bawahnya. Nah, ke bawahnya ada berapa tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2 sama dengan 10 cm. Sehingga area of rectangle covered by tiles is 14 dikali 10 sama dengan 140 cm persegi. B. What is the perimeter of the rectangular page of paper? Nah, dari nomor 14, nomor B tadi, nah kita hitung 14 ditambah 1 karena ada 1 cm yang tidak ada warnanya. Sehingga 14 ditambah 1 sama dengan 15 cm. Kemudian kita tambahkan dengan 10 cm. Dari mana 10 cm? Dari lebar ke bawahnya tadi. Maka leng kita jumlah dengan lebar, maka 15 ditambah 10 sama dengan 25 cm. Nah, setelah sudah dapat, kita cari. Kita masukkan rumusnya. Karena rumusnya tadi 2 dikali P ditambah L. Nah, P ditambah L adalah 25 cm, maka 2 dikali 25 cm sama dengan 50 cm. Sehingga kelilingnya adalah 50 cm dan luasnya 140 cm persegi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat dulu. Setiap perseginya mempunyai berapa panjangnya? Seperti tadi, setiap persegi mempunyai panjang 2 cm sisinya. Nah, baru dikalikan dengan banyaknya kolom. Nah, seperti itu. Dan kita bahas bersama-sama teman-teman pada soal cerita yang pertama. The figure show is made up of 2 square. Find is the area and perimeter. Kita hitung bersama-sama. Nah, tadi ada 16 cm dan 8 cm. Nah, kita hitung ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama ada 16 cm di sini dan 8 cm. Nah, di sini ada sebuah sehingga jika kita bagi menjadi 2, maka ada bangun yang pertama dan bangun yang kedua. Nah, bangun yang pertama ini adalah square. Bangun kedua juga square. Sehingga kita hitung area of picture 1 atau square. Nah, berapa sisi dikali sisi untuk cara mencari luas? Nah, 16 dikali 16 cm, maka 256 cm persegi. Dan kemudian kita hitung bagian yang kedua. Yang kedua mempunyai sisi 8 cm. 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi. Wah, setelah selesai kita jumlahkan keduanya. Area of picture 1 and 2 is 256 ditambah 64 sama dengan ini. Kita simpan 2, 3. Nah, 320 cm persegi. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Dan kita akan hitung perimeternya teman-teman. Perimeter dari bangun pertama
yaitu 4 dikali 16 sama dengan 64 cm. Bangun yang kedua, 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Maka 64 ditambah 32 sama dengan 96 cm. Maka kelilingnya adalah 96 cm. Dan kita kerjakan bersama-sama lagi pada nomor 2. Rectangular cardboard measure 25 cm by 18 cm. A rectangular photograph is pasted on it, leaving a border 1 cm wide around it. What is the area of the photograph? Jadi kita akan mencari luas dari gambar yang ada di dalam itu, teman-teman. Nah, maka bagaimana caranya ya? Kita kerjakan bersama-sama ya. Teman-teman, di sini ada sebuah figura yang di dalamnya ada sebuah foto. Maka kita akan hitung foto tersebut. Berapakah luasnya? Nah, maka kita lihat panjang sama dengan 25 dikurangin sisi kanan dan kiri sisa 23 cm. Lebar 18 dikurangin sisi kanan dan kiri sisa 16 cm. Maka kita kalikan untuk area of photograph adalah 23 dikali 16 cm. Nah, maka mempunyai luas yaitu 368 cm persegi. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook pada halaman 134 dan 135. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya kepada Miss Vina ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.